memastikan bahwa sampai dengan titik darah penghabisan kami akan lawan kan gitu. Bertahan mati, membalas juga mati, ya minimal ikut mukul aja walaupun hanya melukai kan gitu. Mereka sudah pasang standar tidak percaya, itu sebabnya nggak ada guna memperlihatkan ijazah ke mereka karena udah pasang tidak percaya bahwa berjuang menjatuhkan Jokowi ini adalah cara-cara yang dihormati, yang pasti akan masuk surga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kalian tidak percaya dengan lembaga kita, tidak percaya dengan aparat penegak hukum kita, ngapain juga cari perkara dari awal? Gitu. Itu bukan bentuk kriminalisasi, bukan bentuk dia ingin memenjarakan rakyat, bukan. Justru itu bentuk mengedukasi rakyat, begini cara yang benar dalam memperkarakan sesuatu yang kalian perjuangkan. Itu clear. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini, aku mau diskusi sekali lagi dengan Bang Kindi. Ini update ya. Kita tahu hari ini saksi pelapor semua udah dipanggil oleh Polda untuk kemudian membahas soal follow up laporan terkait apa yang sudah dibawakan oleh Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi dituduh sebagai pemilik ijazah palsu oleh kelompok-kelompok yang kita udah tahu bersama. Nah, di saat yang bersamaan di kemarin hari, itu ada deklarasi yang dilakukan oleh kelompok TPUA yang kemudian menyatakan perlawanan terhadap Pak Jokowi dan juga pelaporan ini. Bahkan dalam pidato-pidato dan orasi-orasi mereka menyebutkan bahwa ini adalah bentuk dari kriminalisasi. Egy Sujana yang belum pulang ke Indonesia dan dia sudah di London berhari-hari tidak mau pulang-pulang. Katanya takut, guys. Oke, dengan Bang Kindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kindi sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, Bik. Siap, bikhair, alhamdulillah. Nah, gini Bang, aku kepingin dapat informasi soal sekarang kan ini sudah tahapan yang sebentar lagi mereka ini tersangka. Tapi yang paling menarik adalah sampai dengan kemarin hari mereka menyatakan perlawanan. Sunarko menyebut Pak Jokowi itu penipu dan dia ini melakukan kriminalisasi. Dan ini sama dengan mereka melakukan fitnah terhadap orang-orang yang sebenarnya jadi pahlawan kan gitu. Ini fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal di saat yang bersamaan mereka fitnah Pak Jokowi. Dr. Tifa mengatakan bahwa ini kriminalisasi dan dia sudah melayangkan surat kepada Presiden Trump Amerika. Dan orasi-orasi penyataan di mana mereka melawan terhadap apa yang ditimpa kepada mereka ini. Tanggapan ente? Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa ini kapal makin oleng dan segala cara akan dilakukan. Tentu sejak awal kita bisa melihat bagaimana lebay, latah mereka dalam upaya untuk menuduh Pak Jokowi ini, upaya untuk mendowngrade posisi populernya Pak Jokowi dengan cara menuding Pak Jokowi memiliki jasa palsu yang awalnya mereka itu mendapatkan petunjuk bahwa Pak Jokowi memiliki jasa palsu itu katanya melalui postingan Dian Sandi. Meskipun pada tahun 2022 kalau nggak salah atau 2020 Pak Roy Suryo itu sudah pernah men-tweet terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, hanya kemudian memang mereka mendapatkan pintu masuk melalui postingan kader PSI tersebut. Gitu loh. Kemudian dalam banyak video Rismon sendiri juga senantiasa memaparkan terkait temuan-temuan ilmiahnya, paper The Times New Roman sebagai font, kemudian juga ketebalan tinta segala macam, usia tinta segala macam. Nah, tiba-tiba kemudian ketika semua itu gagal dan terbantahkan, mereka kemudian liar ke sana kemari. Bahkan tidak lagi memperlihatkan bahwa mereka ini ahli dan peneliti. Tapi justru kok mirip semacam LSM yang punya kecenderungan LSM gadungan ya gitu, LSM yang cuman datang minta-minta proyek gitu-gitulah ya, yang kesana kemari mencari-cari data dan seterusnya. Ini kan bentuk bahwa emang sudah tidak ada pegangan lagi, tidak ada harapan lagi, dan ya seperti yang saya sampaikan bahwa memang teknik Ronald Koeman, teknik menyerang ini harus dilakukan sebagai upaya bertahan, gitu. Jadi harus itu yang mereka lakukan, dan saya menonton itu deklarasi gila-gilaan mereka itu gitu. Nah, kira-kira itu semua deklarasi itu berpotensi kemudian untuk menjadi chaos gak Nining? Kan itu perlawanan. Ya nggak apa-apa, kan sudah di ranah hukum. Gitu. Bangsa kita ini bangsa demokratik, akan tetapi menjadikan hukum sebagai panglima. Maka ketika hukum telah beracara, ya lewati saja proses itu. Dengan memperbanyak jumpa pers, dengan memperbanyak pertemuan-pertemuan yang sifatnya deklarasi,
memperbanyak pertemuan-pertemuan yang sifatnya kongko-kongko, menciptakan propaganda, hadir di podcast-podcast, terus ribut dengan di media sosial. Ya ini kan sebenarnya upaya untuk melarikan diri dari tuntutan hukum yang resmi atas nama bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan cara-cara melarikan diri dengan menciptakan propaganda, membangun framing, berharap dapat suaka politik dari rakyat seperti itu. Ya sudah, kita serahkan saja kepada yang berwajib, kita serahkan saja atas nama hukum. Insya Allah saya secara pribadi akan mengusulkan Pak Jokowi. Kepada Pak Jokowi akan kita juga usulkan. Pak Jokowi, jika besok vonis pengadilan memenangkan Bapak, kami mohon dari relung hati yang paling dalam, maafkan mereka. Kami pada tingkat itu, gitu loh. Jadi bilang sama mereka nggak usah takut, kita akan maafkan kok, gitu. Kami akan beri kesempatan kepada mereka untuk cari masalah baru lagi, gitu. Supaya publik juga tahu bahwa memang orang-orang ini ya seperti itu, gitu. Jadi yang berkumpul ini juga seperti itu. Ya, saya kira kita semua harus menyadari lah bahwa makin kesini posisi mereka makin terjepit, terdesak, dan hampir tidak ada lagi celah. Mau minta tolong ke Pak Prabowo, sebenarnya kan yang mereka lakukan ini upaya merangsang agar Pak Prabowo segera mengambil peran, gitu. Kan yang mereka lakukan ini menciptakan ledakan-ledakan yang kemudian tentu untuk mewarning presiden agar segera mengambil alih problem ini. Tapi Pak Prabowo tidak dalam posisi itu, karena Pak Prabowo meyakini bahwa kebenaran hanya dapat ditentukan apabila hasil pengadilan telah memutuskan. Kan gitu. Sehingga karena ini sudah jadi ranah hukum, menjadi tidak netral kalau presiden nyampur. Sehingga sudah, kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Ya kalau kita juga mau melakukan hal yang sama, kita jauh lebih besar, Pik. Tapi kan kita tidak lakukan itu, gitu. Tapi ya, kalau apa yang mereka lakukan deklarasi-deklarasi itu, Pik, sebenarnya setiap hari mereka lakukan. Cuman makin hari orang-orang ini mulai berkumpul, yang tadinya bercerai-berai atau mungkin yang tadinya dapat penugasan berbeda-beda, yang ngurusin pemakzulan siapa, yang mengelola ijazah palsu siapa, yang membangun isu-isu tentang Jokowi, Fir'aun dan seterusnya siapa. Itu mungkin sebelumnya memang disebar dulu, kemudian mengkristal di akhir, bergabung di akhir, dan sekarang mulai gitu. Sangat disayangkan sekelas Abraham Samad juga lakukan hal itu. Sekarang begini, ini percaya diri sekali dari deklarasi itu, berarti kan kita melihat bahwa pola yang mereka mainkan ini adalah pola yang begitu percaya diri dan memastikan bahwa sampai dengan titik darah penghabisan kami akan lawan, kan gitu. Berarti ada semacam terkesan ini ada kayak ada jaminan, ada sesuatu yang membuat mereka percaya diri sekali, entah dalam konteks apakah memenangkan atau kemudian ada backup yang besar, sehingga pokoknya akan percaya diri terus gitu, bahkan perlawanan akan tetap berlanjut. Bagaimana menurut ente dalam tafsir itu? Iya, silahkan saja. Ya memang seperti itu orang-orang yang berada di bawah platform, Pik. Ini kan logikanya begini, posisi ini sakaratul maut gitu loh. Mau kembali juga tetap sakitan, mau terus juga tetap mati, nggak ada pilihan gitu. Jadi ini logikanya gini, Pik, kita berada dalam satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat terakhir kita gitu loh. Dan kita nggak ada pilihan selain lawan gitu loh, nggak ada pilihan. Ya, kemudian kita terpaksa membela diri sekalipun dalam posisi kita sudah terdesak dan terhimpit. Lu mau dipukulin orang, hanya menangkis terus, sementara ente minta ampun pun nggak diampuni misalnya. Ya mendingan mukul juga, karena tetap aja gitu loh. Bertahan mati, membalas juga mati, ya minimal ikut mukul aja walaupun hanya melukai, kan gitu. Nah mereka ini mencoba membela diri dengan cara seperti itu gitu loh. Lalu kemudian membangun framing bahwa kita dikriminalisasi segala macam. Wah gila lu, ente yang menyerang, ente yang membabi buta menyerang, lalu kemudian ente yang bilang bahwa ente yang dikriminalisasi. Ini ilmu dari mana gitu. Tapi ya seperti itulah cara mereka. Saya sampai hari ini mengakui ketidakletihan mereka itu. Luar biasa, mereka yang benar-benar tidak capek itu, nggak capek-capek itu ngurusin barang begini. Disebut dirinya sebagai pejuang, sebagai pahlawan. Oh Tuhan, kita ini belajar sejarah, Pik. Kita ini belajar sejarah bangsa gitu. Kita belajar dari pejuang-pejuang sebelumnya. Kita belajar dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Nggak kayak gini skemanya, gitu loh. Track record mereka itu dari awal kita tahu siapa. Kok bisa-bisanya Anda jadi pejuang lah, kita kenal Anda kok. Satu maling panci, yang satu juga ahli pembohong, yang satu polisi yang tidak dapat job eksklusif di Mabes, kan gitu. Kita kan tahu siapa mereka ini gitu.
Kita ini tahu, dan mereka pada umumnya adalah bagian dari tim sukses kandidat yang kalah. Kan gitu. Jadi atas dasar apa saya harus menelan, mengamini bahwa Anda adalah pejuang? Itu atas dasar apa kira-kira gitu? Apa yang harus saya ikut memaklumi atau mengakui bahwa Anda adalah pejuang, sementara saya melihat Anda ini dari nol itu memang sudah antipati sejak awal. Anda memang berbeda. Di mana letak Anda ini pejuang? Anda mantan kader partai, yang lain juga lagi prepare masuk partai, gitu. Kenapa? Apa nih? Apa yang menjadi alasan aku harus bilang Dr. Tivo itu pejuang? Alasan apa aku harus bilang bahwa Roy Suryo itu pejuang? Nggak ada dasar sama sekali, jauh gitu loh, ya. Dan kalau memang mereka ini pejuang, dari zaman Pak Jokowi memimpin itu harusnya udah seribut ini gitu. Kenapa tunggu momen Pak Jokowi tidak lagi menjabat kemudian menyerang? Apa karena Anda merasa bahwa ini saat yang tepat, beliau sudah tidak punya kekuasaan? Kan gitu. Nah, berkali-kali juga kan, tidak ada hak Pak Jokowi untuk memperlihatkan. Roy Suryo bilang, oh dia kan pejabat. Loh enggak, dia bukan pejabat. Oh enggak, dia adalah penasehat dan antara kalau enggak salah ya. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, kira-kira kalau Pak Jokowi tidak dilantik menjadi penasihat dan antara, masihkah mereka meributkan soal ijazah? Kan tetap aja mereka akan bikin ini barang, gitu. Jadi nggak usahlah pakai judul, oh enggak, dia ini kan dibiayai oleh negara, dia masih pengurus dan antara. Walaupun dia bukan pengurus apapun, tetap kalian akan cari problem ini. Tetap kalian akan membawa problem ini menjadi masalah publik yang pada gilirannya hanyalah mencoba untuk merusak tatanan sendi-sendi bernegara kita yang punya dampak politik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, dan ujung dari semua itu hanyalah menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Nah, ketika Pak Jokowi memasuki fase terburuk dengan dihina, dengan dicaci maki, dibangunkan framing bahwa seolah-olah beliau ini adalah pengkhianat bangsa. Udah sampai ke Donald Trump loh. Iya, dan maka pada saat yang sama itu berimplikasi atau itu punya multiplier efek terhadap keberadaan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres di samping Pak Prabowo gitu. Dan memang itu tujuan akhirnya. Gitu. Ya, memang yang jangan dilupakan juga sebenarnya kalau dalam konteks pengawas dan antara itu, Dewan Pengawas itu kan tidak masuk dalam kategorisasi penyelenggara negara. Jadi memang jadi undang-undang BUMN terbaru kan itu memastikan bahwa BUMN, semua komisaris, pengawas dan lain-lain sebagainya itu tidak masuk sebagai penyelenggara negara. Jadi dia tidak masuk dalam konteks kategori pejabat publik gitu. Oke, jadi aku lihat memang kalau Roy Suryo ya kita tahu lah, dia orangnya memang main segala cara, yang penting bentukannya adalah framing. Nah, pertanyaan yang paling penting juga yang perlu aku dapatkan informasi dari ente, begini Ding. Sekarang kan kita lihat posisi mereka seperti yang ente bilang tadi sudah terdesak nih. Sudah dalam beberapa momen lagi mereka akan tersangka, terdakwa. Walaupun prosesnya masih panjang, tapi kita udah dapat nih benang merahnya. 12 orang ini sudah bakal berpotensi dinaikkan status menjadi tersangka. Nah sekarang kalaupun kemudian pengadilan akhir memastikan bahwa Pak Jokowi ijazah asli clear sudah apa semua, kira-kira apakah walaupun mereka punya tema-tema yang lain, apakah kepastian hukum ini tetap akan dihormati oleh mereka atau tidak gitu? Nggak mungkin. Gitu. Jadi gini, Pik. Udah pengadilan mereka ini sudah tidak percaya kepada penyelenggara negara. Oke. Mereka sudah pasang standar tidak percaya, itu sebabnya nggak ada guna memperlihatkan ijazah ke mereka karena udah pasang tidak percaya. Ini udah berada di titik nadir terendah kesadaran mereka, Pik. Ini sudah berada di palung jiwa mereka nih, gitu loh. Bahwa memperjuangkan ini adalah jihad fisabilillah versi mereka. Bahwa berjuang menjatuhkan Jokowi ini adalah cara-cara yang dihormati, yang pasti akan masuk surga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka sudah di situ meyakininya. Jadi nggak ada guna. Demi Allah ini nggak ada guna. Makanya kenapa kami orang-orang yang saat ini percaya dengan Pak Jokowi, kami menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengacarakan barang ini biar terang benderang, nggak perlu teriak-teriak sana teriak sini. Kita nggak pernah tuh jumpa pers, deklarasi, nggak perlu. Itu kan cara-cara orang minta suaka karena dalam situasi yang panik, Pik. Itu dalam situasi yang galau, gusar itu. Bohong Dr. Tifa bilang saya siap. Nah,
Bohong gitu loh. Dia aja apapun pernyataan kita selalu disebut bohong, kita juga bisa bilang kalau pernyataan-pernyataan mereka nggak takut itu bohong. Bohong gitu. Kalau melewati fase-fase kritis, Anda kenal saya Alkindi Bilfaki. Dalam keadaan Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo menjabat sebagai Menhan, saya turun dengan pasukan 1.000 orang lebih untuk menduduki kantor DPRD Sulawesi Utara, menggeruduk kantor Gubernur Sulawesi Utara pada waktu itu ketika terjadi PPKM, dan saya turun dengan pasukan. Ya kalau mau berani kan harusnya begitu gitu loh. Dan saya dipanggil ke Polda berkali-kali. Enggak, itu kalau mau berjuang tuh begitu. Ada urusan untuk rakyat yang banyak. Ijazah ini enggak berimplikasi terhadap perut orang lapar di Sindulang 1 gitu loh. Ijazah ini tidak punya pengaruh terhadap berhentinya pagar laut di PIK. Ijazah ini tidak akan punya pengaruh apapun terhadap urusan pencurian harta kekayaan kita di Kalimantan, di Papua, di Sumatera dan lain sebagainya. Nggak ada implikasi apapun. Kalau mau jadi pejuang tuh cari yang besar itu loh. Makanya saya bilang sesungguhnya negara harus memberi reward kepada Roy Suryo dan Rismond Sianipar terkait bahwa keduanya ini ternyata mereka ini ahli dalam menelisik, menelusuri, mengidentifikasi surat sesuatu yang berbasis dokumen palsu atau tidak. Mereka punya kompetensi untuk menilai itu. Nah, harusnya mereka datang kepada negara untuk bilang kepada negara, negara, kami ini ahli loh dalam melihat kebenaran surat. Mau nggak pakai jasa kami untuk menelusuri proyek-proyek se-Indonesia ini, menelusuri perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak, kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing, menelusuri tentang surat-menyurat yang terjadi di seluruh tempat-tempat yang mengandung kekayaan alam kita, apakah itu surat-surat asli atau tidak. Nah, itu yang cocok, berdampak kepada kita. Di saat seperti itu kalau mereka lakukan, maka saya orang yang pertama akan mendeklarasikan mereka asli ahli dan pejuang. Itu asli. Tapi kalau ngurus ijazah, ini politis. Ini politis. Padahal Pak Mahfud MD sudah bilang, kalaupun Jokowi punya ijazah palsu, itu tidak akan merubah keputusan politik dia selama berpuluh tahun di bangsa ini. Nggak ada gunanya juga selain mendowngrade posisi beliau. Tapi apakah itu punya dampak terhadap orang-orang yang mencintai beliau? Kagak, Pik. Karena orang mencintai Jokowi bukan karena ijazahnya. Gitu loh. Kalau ada mama-mama satu Jawa Tengah itu mencintai Jokowi, itu bukan karena Pak Jokowi itu punya ijazah UGM. Tidak. Gitu loh. Sama seperti tidak semua Habib dicintai karena fam di belakang namanya. Tapi ada Habib yang dicintai karena dia khairun nas anfahum linnas. Dia punya guna buat orang lain. Bukan karena dia punya Bilfaki di belakang nama, Al Idrus di belakang nama, Al Atas. Bukan. Bukan. Orang nggak pernah pusing soal itu. Saya juga sesalkan Bang Rocky Gerung yang pernah bilang bahwa ijazah hanyalah tanda orang pernah sekolah, bukan berarti tanda orang pernah berpikir. Tapi hari ini dia ngejar-ngejar ijazah Jokowi juga. Itu kan sudah sangat politis, Pik. Sudah sangat politis gitu loh. Makanya ya udahlah, mau diapa juga. Ini kan yang membuat kita selalu harus bertemu di ruang-ruang podcast ini adalah karena mereka tidak berhenti untuk nyeleteh. Padahal dalam posisi barang ini sudah berada di meja hukum, mereka sebagai ahli nunggu aja. Nunggu aja di situ pertarungannya. Nanti kita nonton kok. Kita akan saksikan. Gitu, Bik. Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazah itu. Lo nyinggung soal Habib tadi. Ini tadi Habib Rizik semalam kemarin itu ada acaranya yang kemudian bentrok dengan kayaknya ormas yang menyatakan diri sebagai pribumi. Ini imbas dari konflik konflik kemarin tuh, konflik Habib asli, bukan Habib asli turunan Habib yang kemudian dipersoalkan di Indonesia oleh para kiai-kiai Nusantara tuh, kiai-kiai yang lokal gitu. Jadi ada konflik Habib. Nah, akhirnya terjadi bentrok, terjadi mosi tak percaya antara golongan Habib dengan golongan ulama Nusantara lah ibaratnya, kalau mau dikotomikan seperti itu. Akhirnya terjadi konflik. Apakah kemudian ini berpotensi nih nanti kapan-kapan kalau seandainya Rismond lagi ceramah, kalau mungkin sebelum dia ditahan atau ditangkap, atau Tifa atau siapapun yang kemudian bikin kegiatan di mana-mana, atau Pak Jokowi atau orang yang mereka sebut sebagai ternak Mulyono ini ada bikin kegiatan, ada orasi-orasi di mana-mana, bertemu dengan orang yang anti, akhirnya bentroknya akan seperti itu. Apakah sama ideologi politik dengan ideologi mazhab atau nasab? Menurut ente gimana tuh? Nah, kalau
Memang itu dua frame yang berbeda, tapi daya serang lebih seriusnya malah menurut saya ke arah yang tadi, Pik. Ke arah yang lebih ke urusannya si pribumi dan non pribumi tadi. Kalau itu lebih agak serius isunya. Oh gitu ya. Ya. Kalau itu lebih agak serius karena ini menyangkut peradaban yang sudah beratus tahun lamanya, tapi tiba-tiba ada orang yang menemukan bahwa kita ini selama ini dibodokin nih, kan gitu. Nah ini identik dengan urusan penjajah dengan pribumi nih, seolah-olah seperti itu. Jadi tingkat keseriusannya lebih ke situ kalau saya. Kalau untuk urusan problem ijazah ini nggak serius, nggak serius. Orang-orang tuh hanya secara sinetron, sandiwara di muka TV tuh serius. Apakah Jokowi rela melihat ibu rumah tangga ini, ibu sederhana ini yang hanya mengurusi anak di dapur? Apakah dengan napasnya yang ternganga tuh? Itu biasa aja itu enggak lah. Kemarin dikit-dikit. Ya, ingat loh ya, Allah akan melihat kalian. Allah loh. Jadi seolah Allah tuh hanya ngurusin kita, tapi nggak ngurusin mereka gitu. Kita ini bangga banget ya kalau dikit-dikit di mereka bawa nama Tuhan untuk teror kita. Kita senang sekali. Gitu. Artinya ada perhatian Tuhan kepada kita. Alhamdulillah lah. Kalau kami nggak akan bawa nama Tuhan untuk teror ente, nggak. Nggak gitu. Karena kami kenal Tuhan, Anda nggak tahu kenal apa. Iya, Pik. Sekarang aku pakai logika begini. Maling itu, pengusaha itu takut dengan polisi, Pik. Ya. Polisi itu agak takut dengan politisi. Gitu. Politisi takut dengan eksekutif. Presiden takut dengan aktivis. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada organisasi yang namanya tim pembela aktivis dan ulama, wah ini tinggi sekali, Pik, di atas aktivis berarti dia nih. Nah itu komponen model apa tuh? Kalau aktivis perlu dibela juga, gitu. Padahal aktivis ini kerjanya membela nih, kan gitu. Pekerjaannya aktivis ini kan membela nih, gitu. Nah kalau dia dibela lagi, waduh, ini ngeri lagi tuh. Apalagi dalam organisasinya itu ada penasehatnya, ada ketuanya. Wah ini kan hebat sekali. Begitupun dengan label ulama. Sadar nggak sih terkait ulama ini? Nah, ini kita bedah dikit deh. Aku curiga mereka menganggap ulama itu ya seperti apa ya? Ya ulama itu asal dia punya paham ayat, dia seorang dai, dia punya kemampuan mengunggah pikiran-pikiran ilahiyah, dia bisa menceritakan hadis-hadis sahih, kemudian dia paparkan di khotbah-khotbah, kemudian dia disebut ulama, ya kan gitu. Atau jangan-jangan ulama versi yang mereka perjuangkan ini, dibela ini adalah ulama yang berada di Majelis Ulama Indonesia. Saya tidak tahu nih maksudnya ulama seperti apa. Tapi dalam pemahaman saya, Pik, ulama ini al-arif billah, alimullah. Ya, ulama ini syekhus syariah, syekhus syariah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Itu ulama. Dalam pemahaman saya, ulama itu warasatul anbiya. Ya. Jadi levelnya itu 1 digit setelah nabi, itu ulama. Artinya apa? Ulama itu 1 nggak berpolitik, itu ulama ya. 2 nggak bikin organisasi, gitu loh. 3 ulama itu alim, ya, dia bisa menebak ayat-ayat kauniyah. Beda nih, Pik, ulama dengan awam. Ini kita nih awam nih. Kalau orang awam itu cicak jatuh di depan dia, jatuh dari atas turun cicak di depan dia, mungkin dia kaget. Astagfirullah, cicak jatuh. Gitu. Mungkin juga ambil sapu, pukul, atau mungkin lakukan apa, atau ada kecoa atau apa gitu. Nah tapi kalau ulama al-alim al-arif billah, asy-syekhus syariah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Kalau ulama, ala inna auliyaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka bisa mendeteksi ayat kauniyah. Ketika cicak turun, dia tahu maknanya. Oh, cicak jatuh. Dia langsung bilang, menurut ayat kauniyah, cicak jatuh menandakan ada seorang penjilat di kekuasaan yang akan lebih dulu mendapatkan problem hukum. Nah itu seperti itu, Bik. Itu ulama. Nah saya tidak tahu yang mana ini yang mereka perjuangkan nih, gitu. Sebab setahu saya orang yang berada di level ulama, maka dia tidak butuh pembelaan illa bismillah, kecuali atas izin Tuhan. Jadi dia hanya butuh yang bela dia itu Tuhan, bukan orang. Bukan orang, karena dia sudah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Wa man arafa rabbah, wa man arafa rabbah faqad fasadal jasada.
Karena mereka ini orang-orang yang sudah melebur satu kesatuan dengan Tuhan di dalam dirinya. Maka dia nggak akan genit mikirin ijazah. Ada seorang alim, ya, Allah yarham, guru kita sendiri, orang tua kita sendiri, yang pernah bilang begini kepada saya, Kindi, apa yang terjadi bila seseorang berada pada puncak kebenaran? Ya, apa yang terjadi, Pik? Kalau ente berada pada puncak kebenaran, jadi di atas segala sesuatu yang benar, ente di situ posisinya. Seperti Tuhan tuh, melihat ke bawah gitu. Posisi yang terbenar nih. Apa yang terjadi bila seseorang berada pada posisi sebagai orang yang berada pada puncak kebenaran, maka, kata beliau, maka tidak ada lagi yang salah di hadapan matanya. Jadi, kalau Roy Suryo masih merasa benar, dia belum berada pada puncak kebenaran. Karena masih menyalahkan orang. Dan pasti bukan atas perintah ulama, kecuali ulama versi yang mereka sebut, gitu loh. Kecuali ulama yang mereka bayangkan dulu pernah ditangkap, organisasinya pernah dibubarkan, mungkin begitu. Bagi mereka ulama itu seperti itu. Tapi dalam pemahaman saya, ulama tidak seperti itu. Kenapa kemudian dia mendapatkan spesialisasi? Kenapa dia diistimewakan sampai Rasul berkata al ulama warasatul anbiya, gitu loh. Kenapa dia menjadi di kelompok yang berada satu digit di bawah kenabian? Bahkan dalam tradisi kenabian, kalau kita mau melihat dari Adam sampai Isa alaihissalam, itu dapat terlihat bagaimana kerja-kerja ulama sebelum datangnya Nabi, yaitu kerja-kerja prakondisi sterilisasi TKP. Dulu ada zaman Syekh Asif. Dulu ada orang itu yang yang bilang ke Sulaiman, sebelum Anda mengedipkan mata, maka singgasana Bulkis akan kudatangkan. Itu ulama, gitu loh. Nah, jadi dia nggak butuh Roy Suryo, kalau dia butuh ijazah Jokowi, gitu, Bek. Maksudnya dia nggak perlu dibela, TPUA tuh, itu nggak perlu ngebela. Nah, saya nggak ngerti juga sih. Ya mungkin mereka lagi mencoba untuk mengambil label itu agar merangsang keinginan muslimin untuk berpihak kepada mereka. Ya, saya kira juga mereka lupa satu hal, bahwa hanya di era Jokowi ulama itu dihormati, dikaryakan, dibantu. Tuh mereka juga lupa kalau mereka anggap ulama seperti itu, ya. Karena faktanya ratusan, ya, berapa tahun sudah kita merdeka? 70 tahun, 70 tahun lebih. 80 tahun lebih kita merdeka. 80 tahun kita merdeka sebagai bangsa. Hanya di era Presiden Joko Widodo ada majelis taklim di istana. Gitu loh. Gitu. Santri, jadi kemudian ada harinya. Ada hari santri. Ada hari santri hanya di era Jokowi. Gitu. Dan gini, Pik, ya. Ada seorang penyerang. Ada seorang yang terus menyerang Pak Jokowi. Dulu saya itu menyerang Pak Jokowi, tapi sebagai politisi, ya. Menyerang itu bukan personal, menyerang itu bukan badan, bukan orang, bukan soal ijazah, bukan. Menyerang sama lah kayak Fahri Hamzah dulu sering nyerang Pak Jokowi kan. Ya, kebijakannya yang kita serang, bukan manusianya. Seperti kata Rocky Gerung, saya tidak bermasalah dengan Pak Jokowi sebagai manusia, sebagai personal, tapi saya melawan itu adalah kebijakannya, gitu loh. Jadi bukan secara verbal, tapi menyerang dia untuk terkait kebijakan-kebijakannya. Dulu kita seperti itu. Nah, orang ini dulu, Pik, membela mati-matian Pak Jokowi, gitu. Nah, dia sering, senior kita juga, saya tidak perlu sebut nama, gitu. Dia menyerang, membela mati-matian, saya menyerang pada waktu itu. Saya ini kan simpati ke Pak Jokowi hanya karena satu hal. Pasca Pilpres 2019, dia merangkul Pak Prabowo dengan tema rekonsiliasi nasional. Mulai situ saya simpati ke beliau. Artinya orang ini tidak menyimpan masalah, tidak mau menyimpan dendam, dan dia pengen membangun negeri ini bersama-sama, gitu. Bukan tidak mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan akan dirangkul kalau tidak pakai cara begini sebenarnya. Ya, tapi emang dasar benci ya begitu aja. Nah, kemudian orang ini terus membela. Nah, dari orang ini, Pi, dia ceritakan ke saya, Kin, saya jalan sama Pak Jokowi sampai keluar masuk, sampai Kalimantan dan di mana-mana. Setiap kali bunyi azan tiba, kita berhenti cari musola terdekat. Kalau tidak ada musola, beliau akan cari rumah warga untuk numpang sholat. Itu satu. Ini kita mau bicara, ya. Yang kedua, kemudian puasa Senin Kamisnya nggak putus. Ini orang ini. Orang ini insya Allah integritasnya saya pertaruhkan di muka bumi. Luar biasa orang ini, kejujurannya, dia anti politik uang, dia tidak mau disuap padahal dia punya jabatan setara menteri, kan gitu. Saya tahu betul integritasnya, idealismenya, karena lahir dari barisan aktivis 98.
Kemudian dia ceritakan semua bagaimana Pak Jokowi kesolehannya, kesolehan sosial dan seterusnya. Itu membuat malu mereka yang pada waktu itu singgah di warung makan sementara Pak Jokowi sedang berpuasa, bukan di bulan puasa, gitu. Jadi itu hal-hal yang spiritualis lah ya, di dalam sisi lain Jokowi yang tidak diketahui orang. Nah hari ini Pik, orang itu yang menceritakan ke saya itu menyerang Pak Jokowi membabi buta sekarang. Ya sekarang menyerang karena minta maaf mungkin tidak lagi berada di gerbong yang sama akibat dari keputusan politik pemilu 2024 kemarin. Ya jadi apa yang terjadi di dalam problem ijazah ini 1000% politik isinya, nggak lebih dari itu. Nah ketika dia politis, ngapain kita mau galau, ngapain kita gusar, ngapain kita mau kalaps atau semacam terganggu akibat deklarasi, terganggu. Nah, ini politik. Ya udah kalau udah politik ya, ayo kita berselancar rame-rame. Kita politisi juga, bro. Gitu. Gue temenin lu kalau politik, gue temenin. Gitu. Ayo. Mau lu ajak main sampai mana mah kita temenin lu main. Gitu aja. Gitu. Baik. Oke, Ning, ini di puncak akhir ini sisa 10 menit lah. Aku mau minta closing statement ente. Sebenarnya aku tertarik soal pernyataan ente tadi, kalau di penghujung kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan walaupun tak terlihat ya, akhirnya kemudian meminta maaf atau tidak minta maaf. Kemudian Pak Jokowi sudah pernah bilang ya, saya sesungguhnya sangat prihatin dan kasihan kalau proses hukum ini berlanjut sampai tahap selanjutnya, kan gitu. Kira-kira pesan apa yang paling penting? Singkat. Mas Roy Suryo, Mas Bang Rismon Sianipar, Ibu Dr. Tifa, Bang Riza Fadilah, Riza Fadilah ya? Iya. Dan siapapun kalian yang hari ini tengah bersatu untuk mencoba memperjuangkan terkait apa yang sedang kalian dorong ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian sesungguhnya cara-cara kalian ini tidak simpatik. Ya, cara-cara kalian ini tidak menimbulkan simpatisme. Kalau posisi saya ini sekarang netral misalnya, saya tidak ke Pak Jokowi, saya juga tidak ke mereka. Tapi kalau saya disuruh nonton dua gaya ini, saya akan memilih ke Pak Jokowi. Itu lebih tenang, gitu. Tidak gaduh, tidak mengulang-ulang bahasa yang isinya itu lebih kepada upaya untuk meninjeksi, sugesti, ya, mendoktrin agar kemudian pikiran publik ini percaya dengan pernyataan-pernyataan mereka. Begitu. Jadi apa yang mereka lakukan menurut saya tidak melambangkan sebuah perjuangan sejati yang sebenarnya. Ya, tapi lebih kepada kelebayan, kelatahan gitu. Dulu Jenderal Sudirman mengusir penjajah itu diam-diam masuk hutan diam-diam, terus keluar di malam hari, culik gitu. Kalian ini pagi, siang, sore, malam ribut di media sosial, ribut di televisi gitu. Ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah upaya untuk ngeles sebenarnya, upaya untuk menjaga diri dari persiapan menjadi tersangka. Tapi ingat satu hal, Mas Roy Suryo, Bang Rismon, Ibu Dr. Tifa dan kawan-kawan dan teman-teman saya yang berada di lingkaran mereka yang saat ini saya lihat dikit-dikit ada di samping kiri kanan mereka, kadang ngopi bareng, kadang megangin map-mapnya pasca diperiksa di Mabes. Saya lihat teman-teman saya nih yang seangkatan dengan saya ada dengan mereka. Saya ingin bilang ke mereka, demi Allah saya Alkindi Bilfaki, orang paling pertama akan bilang ini. Kalau besok pun kalian kemudian divonis ya bahwa kalian bersalah, saya orang pertama akan minta ke Pak Jokowi dengan surat terbuka untuk memaafkan kalian semua. Saya orang pertama akan bilang itu. Ya. Tolong sampaikan kepada dunia ini, kepada Indonesia. Saya ini daki, sampah, orang miskin, orang susah, tapi percayalah ya, saya sama dengan kalian gitu. Saya juga penikmat kebenaran. Ya, bukan hanya kalian saja yang mau mengklaim diri sebagai penikmat kebenaran itu, yang suka dengan kejujuran bahasanya Roy Suryo itu. Udahlah, Mas Roy nggak usah bicara kejujuran. Anda bukan agent of kejujuran gitu. Anda juga punya banyak problem. Maksud saya di masa depan nanti kita tidak tahu. Tapi saya orang pertama yang akan meminta ke Pak Jokowi untuk maafkan mereka ini. Walaupun saat ini saya dorong problem hukum, kita perang di sana. Ya, kita akan berseteru di sana untuk mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran.
biarkan al-haqqu min rabbik, biarkan kebenaran ini menjadi milik Tuhan dulu, gitu. Nggak usah takut bahwa kemudian ada konspirasi, ada upaya bersama-sama untuk merubah hukum yang kemudian mengkriminalisasi kalian. Nggak usah, percayakan kepada lembaga hukum. Ya, polisi juga nggak berani main-main kok dengan masalah ini, gitu. Polisi pasti akan betul-betul objektif, kejaksaan akan objektif, pengadilan juga akan objektif. Tenang saja, gitu. Kalau kalian tidak percaya dengan lembaga kita, tidak percaya dengan aparat penegak hukum kita, ngapain juga cari perkara dari awal, gitu. Kan gitu. Ngapain cari masalah dari awal kalau sejak awal kalian juga tidak percaya dengan lembaga penegakan hukum kita di bangsa ini. Tenang, biarkan semua ini berjalan. Ya, sekali lagi kebenaran hanya milik Tuhan. Kita semua berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan secara objektif, menyampaikan hal-hal yang benar, tidak berbau politis dan tendensius. Apa yang dilakukan Pak Jokowi semata-mata hanya untuk membela kehormatan dirinya secara pribadi dan keluarganya. Apa yang Pak Jokowi lakukan hanyalah upaya untuk menjaga nama baik beliau. Dan kalau itu terjadi bagi Roy Suryo, kalau dibalik masalah ini, itu terjadi ke Rismon Sianipar, Anda akan jauh lebih beringas dari Pak Jokowi. Kelihatan aja dari cara-cara kalian ini, begitu. Yang teriak lana teriak sini penipu. Apalagi kalau terjadi ke Dr. Tifa yang bilang Pak Jokowi ini Firaun, lebih ngeri lagi. Untungnya situasinya kalian yang menyerang Pak Jokowi sehingga resonansinya berbeda. Cara baliknya ke kalian terkesan ya sudah kita biarkan hukum yang bekerja. Ya. Beruntung kalian dapat presiden, dapat mantan presiden seperti Pak Jokowi. Kalian beruntung. Kalau dapat mantan presiden seperti saya ini yang sumbu pendek, tukang marah, ayo gimana? Bahaya. Iya, Pik. Nah sekarang logikanya mantan preman saja masih punya pasukan. Apalagi mantan presiden. Saya kan bisa lakukan cara-cara yang kerdil gitu loh. Gitu. Seperti yang saya sampaikan pada podcast sebelumnya, kalau Pak Jokowi mau melarikan diri dari problem ijazah palsu ini karena memang dia tahu bahwa dia punya ijazah palsu, dia bisa bikin rusuh ini barang, gaduh aja gitu. Dan atau dia bisa langsung bypass ke Pak Prabowo, Pak Presiden, izin, ya saya ini terus terang dulu itu ada masalah waktu kuliah. Jadi ini sebenarnya ya saya hanya dapat reward dari UGM, dikasih. Misalnya begitu. Dia bisa setting. Dan ketika Presiden dapat info itu, Presiden bisa bergerak. Matikan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Kan gitu. Tapi enggak, Pak Jokowi bilang, iya silahkan kita beracara biar fair, terang benderang. Kita buka-bukaan. Itu bentuk negarawan. Siapa bilang dia bukan negarawan? Itulah bentuk dari cara dia mengajari bangsa ini bahwa seperti inilah skemanya. Jadi kalau orang bilang bahwa Pak Jokowi menyampaikan bahwa dirinya itu dizolimi, bahwa sudah direndahkan serendah-rendahnya, ya, kemudian melaporkan barang ini ke aparat penegak hukum, itu bukan bentuk kriminalisasi, bukan bentuk dia ingin memenjarakan rakyat, bukan. Justru itu bentuk mengedukasi rakyat begini cara yang benar dalam memperkarakan sesuatu yang kalian perjuangkan. Gitu. Clear, Vic. Baik. Bung Kindi gemoy dengan segala pikirannya. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill. Offside. Ahsan. Syukran. Salam. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran, menjaga lisan.